Hai Tuan dan Puan, masih ingatkah kau tentang 23 Mei 1997? Jumat pagi di kota kami yang semula damai, tentram dan aman. Menjelang siang masyarakat beraktivitas seperti biasanya, dan menjelang siang umat muslim melaksanakan kewajibannya. Dan di Jumat itu juga bertepatan dengan kampanye putaran akhir pemilu sebuah partai yang sedang melakukan kampanye dengan cara membagi-bagikan logo lambang mereka pada benda-benda yang biasa digunakan. Tak ada salahnya, pembagian pun berubah menjadi lautan. Tatkala euforia pembagian itu melanggar aturan, di mana umat muslim yang sedang melaksanakan ibadah sholat Jumat, sewaktu ibadah berlangsung massa dari salah satu partai yang masih saja berpesta kampanye dengan arak-arakan, sepeda motor lengking, suara knalpot yang sedang digunakan untuk ibadah. Kemarahan jamaah pun kemudian menyebar seusai sholat Jumat. Jumatku berubah jadi penuh kemarahan, kedengkian, kebencian, dan hal-hal buruk lainnya. Jumatku malang, Jumatku gelap, Jumatku kelabu. Hai Tuan dan Puan, apakah penyebab terjadinya tragedi mengerikan itu? Apakah karena semacam itu terjadi tragedi tersebut? Di manakah letak kemanusiaan itu? Aku tak tahu kebenarannya. Yang aku tahu, mereka sedang terbawa ledakan amarah. Mereka sedang termakan tipu daya oleh amarah mereka sendiri. Patutkah itu dilakukan? Pembantaian, perampasan, pembunuhan, perlukah semua itu? Karena kita beda pilihan dalam pemilu, karena kita berbeda warna kulit, karena kita berbeda agama, itu tidak patut menjadikan kita saling membenci, saling membunuh, dan hal-hal buruk lainnya. Kita manusia, darah kita merah sesungguhnya, tak banyak berbeda. Semestinya merangkul, bukan saling memukul. Semestinya memeluk, bukan saling menusuk. Warna kulit berbeda, keyakinan berbeda. Memang kenapa? Kita saudara. Jangan sampai kita menghilangkan rasa memanusiakan manusia. Udah tahu apa saya? Oke, masih banyak mas. Oh nggak tahu. Oke. 23 Mei. Hari apa? Enggak. 3 Mei. Ada batu. Kada tahu. Oke, makasih. Apa bang? Enggak tahu. Oh nggak tahu. Oke, makasih banyak bang. Oke. Oh nggak tahu. Kalau kakak? Nggak tahu juga. Oke, masih. Nggak tahu juga. Oke, masih. Oh nggak tahu. Oke, masih kak. Pada saat itu awalnya terjadi setahu saya kejadian itu berawal dari adanya pemilu atau kampanye, dan pada saat pemilu atau kampanye itu untuk pembagian satu hari itu ada pembagian dua waktu, setengah hari buat partai A, setengah hari lagi buat partai B. Dan pada saat itu harinya pada hari Jumat, dan pada satu hari Jumat itu karena ada pembagian waktu itu pada saat hari Jumat, partai pertama saya dipanggil sampai siang jam 2, tapi seharusnya dijadwalkan sebelum sholat Jumat itu sudah disuruh istirahat dulu, baru menyelesaikannya setelah sholat Jumat, baru melanjutkan sesi kampanye selanjutnya. Tapi mungkin karena ada sisi atau dari satu atau lain hal dari oknum-oknum tertentu, entah dari partai A atau partai B, tidak mengikuti aturan atau
peringatan dari pemerintah. Pada saat itu sholat Jumat, ada yang masih melakukan kampanye, padahal masih berlangsungnya sholat berjamaah di seluruh situ kota Banjarmasin. Dan pada saat itu partai SIB tidak terima karena mungkin salah satu partai itu menganut atau mengajarkan partai Islam lah anggapannya. Salah satunya itu. Oh ya, satu lagi nih, sebelum yang tadi itu banyak terjadi penjarahan di kota Banjarmasin, penjarahan, pembakaran, dan salah satu korban yang tidak luput itu warga asing atau orang Tionghoa banyak disembunyikan oleh pemerintah, banyak diasingkan gitu supaya tidak keluar di jalan Banjarmasin. Banyak gedung-gedung besar, terutama kayak swalayan, gedung-gedung tempat usaha, hotel, semua kantor pemerintahan, salah satunya banyak yang dibakar atau dijarah. Salah satu pasar swalayan yang ada di Banjarmasin dulu, anggaplah daerah itu daerah yang paling Texasnya Banjar, kalau bisa dibilang Texasnya Banjar itu daerah X-nya Banjarmasin lah. Dan saya salah satunya dari daerah sana, lahir di sana juga. Jadi sedikit banyak saya mengetahui kalau untuk di daerah-daerah tertentu itu kami tidak ada pengamanan dari polisi, dari aparat, itu murni pribadi, pengamanan dari masyarakat sendiri bersuadaya, jaga 2x24 jam di setiap kampung, di depan gang, di depan komplek. Itu banyak terjadi katanya suruhan oleh antek-antek, oleh yang tempatnya yang dijaga, salah satunya itu jadi kayak, dan sempat terjadi banyak warga tempat daerah X tadi menemukan dan mencegah kedapatan orang yang mau membakar rumah warga itu. Seluruh tempat dari depan jalan itu sampai dari depan daerah itu sampai ke ujung jaga terus, dan banyak yang kedapatan, ada yang bawa apa sebenarnya jerigen minyak tanah, itu banyak yang kedapatan, banyak bensin, kayak preman suruhan oleh orang pengusaha yang punya pasar swalayan gitu. Ya mungkin kalau selanjutnya mudah-mudahan tidak terulang lagi. Siapa juga ya kan, soal itu perekonomian di Banjarmasin mati total, dan pembangunan dari nol lagi. Kalau untuk kedepannya mudah-mudahan anak muda sekarang bisa berpikir lebih baik daripada pemuda-pemuda sebelum yang terdahulunya gitu.